Petugas penanganan satwa liar di bandara bisa menghalau rusa dari lapangan terbang. Mereka bisa menggiring kawanan bebek agar menjauh dari situ. Mereka juga bisa mengusir rakun yang ngumpet di gedung terminal. Tapi, mereka nggak bisa mengusir lebah. Pada bulan Agustus 2012, ribuan lebah mengerumuni badan pesawat Delta yang terbang menuju New York. Insiden ini terjadi saat awak pesawat mau mengisi bahan bakar dan memasukkan koper. Saat itulah pawang lebah profesional Stephen Repasky mulai unjuk gigi. Selama beberapa bulan terakhir, hal serupa telah berulang hingga 4 kali di bandara tersebut. Malahan pada bulan Mei 2012, lebih dari 15.000 lebah menghalangi lampu di taxiway C. Akibatnya, sejumlah penerbangan harus ditunda. Kemudian, petugas penanganan satwa liar bandara mulai mencari pawang lebah di dekat situ. Wah, untung ada Bapak Repasky ya. Penjaga burung unta biasanya bertugas menghalangi burung unta kecil biar nggak kabur dan saling tarung. Para spesialis ini harus rela berlama-lama duduk sambil mengamati gerak-geriknya. Tentunya, pekerjaan ini nggak sesimpel kedengarannya. Burung unta punya sifat teritorial dan garang. Saat merasa terancam, hewan ini bisa menyerang manusia. Jadi, pengasuh burung unta nggak boleh lengah. Kalau sampai lengah, salah satu burung yang mereka asuh akan langsung bermasalah. Perampok bank legal juga disebut sebagai penguji keamanan informasi. Mereka bertugas menguji tingkat keamanan pada suatu bank. Dulu, profesi ini mudah dikenali karena pelakunya memang benar-benar membobol bank. Sekarang pun, perampok gadungan tetap beraksi. Tapi sudah ada ahli yang bisa ngecek keamanan komputer dan melacak pencurian identitas. Mereka bahkan bisa meniru polisi dan mencoba memasang kamera pengawas di brankas bank. Ada juga pengantar pizza dengan scuba diving yang bekerja di hotel bawah air di Florida. Dia perlu memakai peralatan scuba saat menjalankan misinya, mengantar pizza panas yang baru matang ke tamu hotel melalui air. Penguji makanan hewan bertanggung jawab sebagai peneliti dan penguji. Mereka biasanya bergelar doktor. Penguji ahli ini bukan mencicipi makanan hewan, tapi mengujinya. Setelah menganalisis nilai gizinya, mereka perlu membuat laporan, lalu memikirkan cara yang paling pas untuk meningkatkan kualitasnya. Sebelum benar-benar mencoba makanan ini, si penguji akan mengendusnya, karena sebagian pemilik hewan peliharaan nggak akan mau kalau dapurnya bau ikan. Oke, saatnya icip-icip. Para penguji harus menilai tekstur, konsistensi, dan rasanya. Setelah semua prosesnya selesai, mereka bisa melepeh makanan ini. Pemberi nama kuteks terlebih dulu mengamati warna kuteks yang baru ditemukan, kemudian mendeskripsikannya dalam kata. Nama ini bisa didapat dari bentuk kuteks atau perasaan yang bisa muncul saat melihat kutek ini. Beberapa waktu lalu, NASA dan European Space Agency mencari tukang tidur profesional. Organisasi ini bersedia membayar 24 sukarelawan yang berumur 24 sampai 55 tahun, lebih dari 260 juta rupiah. Tukang tidur ini harus menghabiskan 60 hari dengan rebahan di tempat tidur. Mereka boleh baca buku, main game, nonton serial favorit, tapi nggak boleh bangun dari tempat tidur. Selain itu, tempat tidurnya harus miring di bagian ujung kepala hingga 6 derajat. Dengan begini, para ilmuwan bisa mencari tahu pengaruh gravitasi buatan pada tubuh manusia. Senangnya jadi penyelam bola golf adalah selalu bisa bekerja di luar ruangan. Mereka bertugas mengumpulkan bola golf dari dasar kolam di lapangan golf. Kelihatannya gampang ya, tapi kebanyakan kolam nggak terawat dengan baik. Makanya saat mengambil bola golf di dalam air, tubuh mereka dipenuhi lumpur beralga. Kadang malah ada ularnya juga. Teknisi pengaman kelapa melindungi para pejalan agar kepalanya nggak terkena kelapa yang jatuh. Kalau sampai insiden ini terjadi, akibatnya bisa fatal. Makanya, para ahli ini memanjat pohon kelapa setinggi 18 meteran buat metik kelapa yang matang, agar nggak jatuh mengenai kepala para turis. Penyortir keripik kentang bertugas mencari keripik yang bentuknya cacat atau terlalu matang. Begitu melihat keripik yang bentuknya beda, mereka langsung menyortirnya. Amsterdam termasuk salah satu kota yang paling ramah dengan sepeda. Pantesan ya, ada ratusan sepeda terdapat di sejumlah kanal kota. Pemancing sepeda di kanal itu bisa dapat 14.000 sepeda tiap tahunnya loh. Kebanyakan sepedanya memang sudah bekas dan berkarat.
Pengawas cat yang mengering biasanya dipekerjakan untuk mengamati cat yang mulai mengering. Mereka harus memperhatikan perubahan warna dan teksturnya. Para ahli ini juga harus bisa mengamatinya pada dinding atau dengan mikroskop. Dengan begini, mereka akan tahu ketahanan cat, sehingga catnya nggak akan ambrol saat disentuh. Pengawas cat ini juga menghabiskan waktu sampai berhari-hari buat ngecat lembaran kardus. Tujuannya agar mereka bisa tahu kisaran waktu sampai catnya benar-benar kering. Pencari kerutan harus bisa memastikan nggak ada kerutan sepatu saat produk ini keluar dari pabrik. Tugas mereka termasuk menyetrika kerutan pada sepatu dan bagiannya. Untuk melakukan tugas ini, mereka menggunakan setrika panas atau blower udara panas. Kadang mereka juga memakai alat khusus. Tisu gulung bisa berbau harum maupun nggak berbau sama sekali. Tugas ini dijalankan oleh para pencium tisu gulung. Para spesialis ini dipekerjakan untuk memastikan produk tisu yang beredar nggak berbau aneh. Tapi pekerjaan ini sulit didapat loh, karena persentase spesialisasinya kemungkinan paling kecil. Tugas penguji perosotan air adalah memeriksa tingkat kenyamanan dan keamanan perosotan air di hotel dan waterpark. Kalau mendapat pekerjaan ini, kamu perlu menghabiskan sebagian besar waktumu berkeliling waterpark. Setelah sampai di lokasi, kamu perlu ganti baju renang, lalu masuk ke kolam. Dan kamu harus berkali-kali menuruni perosotan. Amati kecepatan turunmu, jumlah airnya, dan tak lupa juga tingkat keseruannya. Ahli kacamata hitam bekerja di resort tropis terkenal. Tugas utama mereka membersihkan lensa kacamata hitam, mengencangkan baut, dan memperbaiki berbagai masalah terkait kacamata. Ahli kacamata hitam biasanya berpatroli di wilayah hotel pada sore hari, memakai sabuk yang dilengkapi dengan alat khusus. Penguji furnitur bertugas menguji kasur, bantal, dan matras. Hotel dan perusahaan lain mempekerjakan orang ini untuk tidur. Meskipun pekerjaan ini kelihatannya menyenangkan, penguji kasur yang baik harus punya banyak pengetahuan soal cekungan matras saat ditiduri dalam posisi tertentu, atau cara mengetahui kekuatan tepi kasur saat diduduki. Pengunyah permen karet, juga disebut gumologis, menghabiskan hari-hari mereka dengan mengunyah permen karet. Mereka menguji tekstur dan rasanya. Mereka juga harus menjelaskan sensasi mulut mereka setelah proses mengunyah. Beberapa hari, pengunyah permen karet harus meniup banyak gelembung, bergantung pada proyeknya. Tapi tugas utama mereka, meneliti dan menciptakan rasa baru. Kalau kamu nggak sabar ngantri atau nggak suka ngantri, rekrut aja pengantri profesional. Demi bayaran, mereka akan menggantikanmu saat kamu harus mengantre berjam-jam. Misalnya, untuk mendapatkan sampel barang obral atau produk yang baru diluncurkan. Orang dengan tangan cantik, jari indah, atau kaki bagus bisa menjadi model bagian tubuh. Pekerjaan seperti ini seringkali dibayar mahal. Mereka mengikuti pemotretan yang mengiklankan produk perhiasan, kuteks, atau krim tangan. Pelatih selancar anjing terkadang dipekerjakan oleh hotel untuk mengajari anjing cara berselancar. Ternyata anjing seringkali belajar berselancar jauh lebih cepat daripada manusia. Pencicip Marmite harus mencicipi setiap produk selai makanan terkenal yang dibuat dari ekstrak ragi ini. Mereka memeriksa tekstur dan konsistensinya. Mereka juga harus memperhatikan apakah rasanya dalam jajaran rasa yang diterima Marmite.